Kedua HP ini sama-sama lagi rame nih guys. Punya chipset sama dengan harga sama-sama di 4 jutaan. Tapi kira-kira seri mana nih yang lebih bagus dan lebih bisa mengoptimalkan performa dari Dimensity 920, Realme 9 Pro Plus atau Redmi Note 11 Pro Plus? Bagaimana juga nih dengan fitur-fitur lainnya? Yuk langsung kita compare aja di video kali ini. Pertama kita compare dulu hasil pengetesan benchmarknya. Dari hasil pengujian menggunakan Antutu versi 9, skor dari Realme 9 Pro Plus ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan skor dari Redmi Note 11 Pro Plus. Begitupun untuk Geekbench 5 tesnya yang juga masih lebih tinggi Realme 9 Pro Plus, baik untuk single ataupun multicore skornya. Namun bakal seperti apa nih real performanya jika buat kinerja yang berat seperti buat ngegame? Berikut adalah data result komparasi gaming testnya. Game PUBG Mobile sama-sama baru mentok di settingan HDR Ultra atau Smooth Extreme. Dan ketika sama-sama dimainkan pada settingan Smooth Extreme, baik Realme 9 Pro Plus ataupun Redmi Note 11 Pro Plus sama-sama bisa menjalankan game ini dengan lancar dan hampir tidak ada kendala sama sekali. Bisa dilihat juga dari FPS monitor berikut untuk stabilan FPS-nya sama-sama bisa mendapatkan average frame rate di 59 FPS. Namun setelah bermain selama 30 menit, ternyata suhu panas dari Redmi Note 11 Pro Plus lebih terasa adem dibandingkan Realme 9 Pro Plus, yang suhu panasnya mencapai 44 derajat. Sedangkan Redmi Note 11 Pro Plus suhu panas maksimalnya hanya mencapai 41 derajat saja. Sedangkan untuk pengurangan baterainya sama-sama berkurang sebanyak 9%. Game berikutnya langsung kita tes buat mainin game terberat yaitu Genshin Impact. Dengan settingan yang sama kayak game PUBG tadi, pakai settingan rata kiri dengan mode 60 fps. Lagi-lagi performa Redmi Note 11 Pro Plus ternyata lebih terasa smooth dan untuk rata-rata FPS-nya bisa lebih baik dibandingkan Realme 9 Pro Plus. Karena terlihat dari FPS monitor berikut, kestabilan kedua HP ini ternyata cukup terasa berbeda dalam menjalankan game ini. Bahkan frame drop-nya pun lebih terasa intens di Realme 9 Pro Plus. Dan setelah bermain selama 30 menit, suhu panas kedua HP ini ternyata sama-sama naik ke 46 derajat. Sedangkan untuk penurunan baterainya hanya selisih 1% saja. Dari komparasi benchmark dan gaming test barusan, bisa disimpulkan bahwa jika unggul dalam skor benchmark, ternyata belum tentu unggul ketika untuk tes real performanya ya guys. Karena ternyata performa Redmi Note 11 Pro Plus bisa lebih optimal dan lebih smooth dalam jalanin game berat. Beberapa hal yang mempengaruhi tentu saja adalah bagian optimalisasi software dan UI yang digunakan. Lanjut kita compare sekalian juga hasil jepretan kameranya. Memang sih Redmi Note 11 Pro Plus punya kamera utama lebih besar yaitu 108 megapiksel. Tapi 50 megapiksel yang ada di Realme 9 Pro Plus ini pakai sensor Sony yang udah tergolong mumpuni. Jadi untuk hasilnya kalian sendiri aja ya guys yang menilai. Menurut kalian lebih bagus hasil jepretan yang mana nih? Yang jelas berbeda dari kedua HP ini tuh pada bagian desainnya. Jika yang suka desain mengotak dan tegas, jelas Redmi Note 11 Pro Plus adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau lebih suka desain yang masih nyaman ketika digenggam walau tanpa menggunakan case, desain Realme 9 Pro Plus ini lebih terasa pas. Dan walau sama-sama pakai layar Super AMOLED, refresh rate dari Redmi Note 11 Pro Plus lebih tinggi dan akan terasa lebih smooth. Namun bedanya di Realme 9 Pro Plus menempatkan sensor jarinya di layar, sedangkan Redmi Note 11 Pro Plus berada di samping yang jadi satu dengan tombol powernya. Last but not least, yang cukup terasa berbeda yaitu di pengisian dayanya. Jika Realme 9 Pro Plus hanya mendukung 60 watt, maka Redmi Note 11 Pro Plus jelas lebih unggul dengan 120 wattnya, yang tentunya akan lebih cepat mengisi kapasitas baterainya yang sama-sama sebesar 4500 mAh. Jadi baik Realme 9 Pro Plus atau Redmi Note 11 Pro Plus bisa dibilang punya kelebihan dan kekurangan tersendiri ya guys. Namun tentu saja Realme 9 Pro Plus untuk saat ini sudah lebih unggul karena sudah rilis resmi duluan. Dan kalau yang rilis resmi nantinya Redmi Note 11 Pro Plus yang punya spek yang sama kayak versi Cina gini, baru deh bakal lebih seru dan hype Redmi Note 11 series bisa lebih heboh lagi. Jadi menurut kalian seri yang mana nih yang benar-benar pas untuk menyandang versi Pro dan Plus yang sesungguhnya? Coba deh komen beserta alasannya ya guys. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.